Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Fuad, Kepala Puskesmas Sarang, yang kita hormati bersama-sama. Terima kasih atas waktunya, berkenan untuk hadir bersama kita untuk memberi materi pada sosialisasi tentang wabah yang telah menjadi pandemi di dunia, ya. Pak Asif, Pak Herman, Pak Hashim, semuanya santri-santri yang saya banggakan, yang saya cintai. Alhamdulillah kita bisa mengadakan pertemuan di siang hari ini. Semua orang bicara tentang corona di akhir-akhir ini, ya, medsos-medsos semuanya bicara tentang corona, karena memang semuanya sekarang sedang kebingungan menghadapi corona, ya. Sampai sekarang Saudi masih tutup. Seluruh aktivitas masjid-masjid di Arab Saudi, konon katanya berita-berita juga ditutup, kecuali Haramain dengan penjagaan yang ketat, ya. Begitu luar biasa ini, nggak tahu. Di Mesir yang saya tahu juga masjid-masjid tampaknya juga ditutup untuk kegiatan kerumunan orang banyak. Banyak sekali negara-negara yang di Malaysia sudah lockdown, ya, sudah tutup. Indonesia masih berjalan, semoga Indonesia aman-aman saja, amin ya rabbal alamin, ya. Kita mencoba untuk mengikuti anjuran pemerintah untuk hati-hati, tapi tidak perlu takut. Yang penting waspadalah, hati-hati, ya. Semuanya tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya miliknya Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tetap diperintahkan untuk hati-hati, ya. Kita tetap hati-hati, waspada. Pemerintah bilang apa, kita mencoba untuk mengikuti, terutama karena diantaranya Wakil Gubernur Jawa Tengah itu sendiri bagian dari kita, gitu, ya. Kalau kita tidak mengikuti rasanya kok gimana, gitu, ya. Ya, harus mengikuti. Kemudian Bupati Rembang itu juga bagian dari kita. Ya, kita harus mengikuti. Ya, kita harus bekerja sama, kelihatan baik-baik, dan memang itu yang seharusnya kita lakukan. Tanpa rasa tetap optimis, yang penting hidup sehat. Insya Allah semuanya baik-baik, amin ya rabbal alamin. Saya juga sudah berusaha untuk mengikuti. Tadi saya cerita, saya itu juga mengikuti, pokoknya ikut aja lah perintah bilang apa, kita mencoba untuk mengikuti. Saya memberanikan diri, saya itu periksa COVID. Mungkin di Rembang itu ternyata ada satu, di Sarang, ya Pak, ya, yang orang dalam pengawasan, itu ternyata saya. ODP, saya ini ODP, kata Pak, bukan ODP, bukan ODP apa PDP, Pak? ODP, orang dalam pengawasan. Begitu saya masuk ke rumah sakit, saya sama istri datang karena dari umroh. Saya mengikuti anjuran-anjuran, ya, saya cobalah ikuti pemerintah itu menanganinya gimana dan lain sebagainya. Saya datang berdua, bawa mobil sendiri, ya kan, berdua, ya, maksudnya sehat-sehat saja. Saya nyupir sendiri ke Rembang. Sampai di Rembang saya masuk, istri dulu yang masuk, saya parkir mobil, istri masuk, bilang, ini ada apa ini, mau periksa COVID-19. Semua petugas langsung ketakutan, pakai masker semuanya. Masker semuanya. Apalagi saya masuk, dan ini terus tambah dokternya juga
Oh takut langsung dikasih masker, langsung dikasih ini, tolong pakai masker, pakai ini, ya, gitu ya. Terus masuk ke ruangan, periksa secara spesial, lainnya daripada nunggu kita langsung suruh masuk, diperiksa semuanya kelihatannya baik-baik, ya boleh pulang tapi isolasi diri selama 14 hari di bawah pengawasan Pak Fuad. Ini yang ngawasi nih Pak. 14 hari. Jadi saya hanya mengikuti pemerintah, tapi insya Allah ya, sehat-sehat saja. Karena datang dari umroh. Karena mengikuti itu ya semua kegiatan saya batalkan di luar, ya saya batalkan mengikuti. Karena itu semua kegiatan saya batalkan. Saya punya jadwal banyak sekali, tapi semuanya saya batalkan. Saya ikhtiar, semoga mereka pada mengerti ya kan. Situasinya memang Jawa Tengah ini di Banyuwangi, saya punya jadwal di Banyuwangi, hallnya Kiai besar di sana, Al Barsani, yang Bersan di Banyuwangi. Ada yang dari Banyuwangi, saya punya jadwal hall di sana. Saya mau membatalkan itu sungkan. Gimana ya, hallnya Kiai besar dibatalkan, kalau ini gimana? Di bel panitia, saya nggak angkat, saking sungkannya mau membatalkan. Lalu saya WA, mohon maaf saya nggak bisa datang karena saya habis periksa, katanya ini ternyata pengajiannya sendiri itu dibatalkan. Jadi ternyata karena di Jawa Timur itu disarankan sama bupatinya pengajiannya itu ditiadakan. Jadi di sana itu mau ngomong sungkan, mau apa, itu mau sowan ke sini. Hanya karena kepingin ngomong itu nggak enak, mau tanya di rumah kapan kami mau sowan, maksudnya kepingin batalkan. Padahal saya sendiri juga sudah pingin batalkan. Jadi kalau di Banyuwangi, alhamdulillah. Jadi di sana juga akhirnya nyaman, saya juga nyaman, nggak merasa saya sudah sungkan ini gimana caranya, itu ya. Itu. Kemarin terakhir saya ngaji di Mojokerto. Saya kan memang tenggorokan saya itu punya spesialisasi, kalau suaranya keras mesti batuk. Itu sakit nggak sakit ya memang gitu. Pas pidato itu batuk. Saya turun kok orang-orang pada ketakutan, ini ada apa ya kiranya saya. Ada sebagian yang kemudian pakai tisu, pakai itu jangan-jangan ini takut saya ini tadi batuk ini. Ya, tapi insya Allah semuanya berjalan dengan baik ya. Tapi tentu kita perlu hati-hati, jaga diri, mengikuti anjuran pemerintah. Semoga berjalan baik. Kita kuliah juga masih kuliah, ngaji juga masih ngaji. Yang penting fit ya. Yang apalagi yang batuk-batuk, tolong jangan minum es. Biasanya kan batuk-batuk tambah minum es ya. Kalau bisa tidak kemana-mana ya tidak kemana. Kalau mau ngaji di pusat ya silahkan ngaji, tapi kalau pulang nanti cuci tangan. Kalau mau ngaji lagi di mana lagi, pokoknya datang dari mana ya, kita berusaha mengikuti pemerintah. Ya tentu semuanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya menjalankan kewajiban. Kewajiban kita jaga-jaga ya, kita kewajiban kita jaga-jaga ya, mana ini gitu ya. Kalau sampai tanggal 29 berarti berapa hari lagi, sampai itu nanti menunggu pengumuman pemerintah lagi. Pokoknya saran pemerintah gimana kita coba ikuti, jangan membuat susah. Karena di Indonesia ini saya lihat Masya Allah orang punya jalan sendiri-sendiri. Pemerintah bilang A, dibantah ikut, enggak kompak. Kalau di Saudi benar-benar kompak. Begitu masjid dilarang, masjidnya dilarang, semuanya berjalan. Di Mesir juga kompak. Di Indonesia itu susah sekali untuk kompak karena imamnya banyak sekali. Masing-masing punya imam, jadi tidak bisa, pasti kesulitan Pak. Siapa Pak Dr. Fuad nanti akan ini ya. Semoga, tapi insya Allah di Rembang ini aman. Amin ya Rabbal alamin, insyaallah aman, semuanya aman gitu ya. Jadi tapi itu tadi kita pakai standar-standar ya. Saya juga mencoba untuk
hidup sehat. Malam-malam ya tidur, berusaha untuk tidur. Kalau kurang tidur ya siang-siang agak tidur. Pokoknya sehat, nah gitu ya. Sehat, pengen sebetulnya jalan-jalan kemana gitu, tapi kok ya sungkan. Karena dikiranya apa gitu ya. Katanya enggak pengajian kok tambah jalan-jalan. Itu kan. Ya ingin sebenarnya sepeda kemana, naik sepeda gitu ya, jalan-jalan, ya, seneng. Ya, tapi ini punya standar-standar hidup yang sehat. Insyaallah ini ya. Kita pengen bikin apa? Nggak tahu gimana caranya wastafel itu ya. Diperbanyak di wastafel. Jadi kalau dari luar masuk ke pondok, misalnya terpaksa harus pergi ke pasar, pergi ke ini, itu cuci tangan. Ya, yang inilah. Niati itu bagian dari perintah menjaga ini ya, mengikuti anjuran pemerintah. Nanti seperti nanti akan disampaikan oleh Pak Fuad. Itu ya, saya niati ya niat itu aja, niat biar enggak mengganggu banyak orang, pemerintah juga tenang. Ini ya. Jangan sampai seperti Iran, seperti mana? Italia ya. Gitu ya. Insyaallah gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.